Dalam bahasa Arab hakim itu berdiri, namanya berdiri. Jadi sholat itu dari pondasinya dulu. Apa syarat dia harus kalau bersih dari hadas? Saya wudu. Kalau peringatan Isra Mi'raj adalah peristiwa yaitu terjadinya perintah sholat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabrun 'alal musibah wa sabrun 'alat ta'ah. Tadi Imam membacakan juga surat At-Tin. Ada apa kemudian negara atau sebuah wilayah dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat subur tumbuh di situ, yaitu namanya buah tin dan juga buah zaitun. Cek di kedokteran, zaitun itu minyaknya luar biasa, menyerap ke pori-pori untuk segala obat. Tin juga bagus, maka itu wattini wazzaitun. Tidak ada di situ pas semangka wal kresem gitu kan. Nah, karena Al-Quran turunnya di Arab, dan buah di Arab itu yang paling istimewa adalah zaitun dan tin. Walaupun ada buah-buah yang lain, tapi saking melimpahnya, kemudian buat tin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan kemudian juga lembah Tur Saina. Di mana itu Tur Saina? Tur Saina itu adalah lembah di mana Mesir sebelah utara agak menjorok ke timur, perbatasan nanti ke Israel. Disitulah kemudian peristiwa Nabi Musa dipertemukan, dan Nabi Musa tidak kuat melihat sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Gunung Tursina namanya. Jadi kalau agama lain, misalnya agama Kristen, itu istilah hajinya ke sana, ke Bukit Tursina. Berangkat habis Isya, nyampe itu subuh. Lumayan perjalanannya, jalan kaki dari lembahnya. Wa hadzal baladil amin. Nah, ini di dalam asbabun nuzulnya sedang menceritakan sebuah udkhulu Misra insyaallah aminin. Itu sedang menceritakan sebuah biladil Misr, yaitu negara Mesir. Ada apa dengan udkhulul Misra insyaallah amin? Jika kamu masuk ke negeri Mesir, insyaallah aman. Memang di Mesir itu tumbuh-tumbuhan banyak, orang-orangnya itu akrab, ramah, dan lain sebagainya. Wa hadzal baladil amin. Kemudian ayat itu menggambarkan sebuah keindahan sebuah negara yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang kemudian berbuah, yang namanya buah tin, kemudian juga buah yang lain yang bernama zaitun, kemudian punya bukit namanya Turisina. Kemudian majas-majas itu, ya, gambaran-gambaran itu ditegaskan oleh Al-Quran ketika satu negara yang baik, negara yang aman. Diteruskan ayat itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah adanya sebuah negara, adanya sebuah tumbuhan dan lain sebagainya, diciptakanlah manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ada mata, ada kaki, ada telinga, ada rambut, ada tangan. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan 4 kakinya. Tapi disebut laqad khalaqnal insan. Nah, ini kan persoalannya. Insan, apa bedanya dengan bashar? Ada nas, ada insan, ada bashar.
Ya ayuhan nas, insan. Nas itu apa namanya? Para manusia. Insan itu adalah mufradnya. Insan. Nah, proses-proses penciptaan manusia itu kemudian khalaq dijadikan oleh Allah itu manusia, yaitu Adam itu, tapi dengan proses-proses yang sangat sempurna. Fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk daripada makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain selain manusia bisa jadi hidungnya kepak, ya, mulutnya lancip, yaitu ayam kan gitu. Kalau hewan kan beda. An-nas hayawanun, al-insan hayawanun natik. Bedanya manusia dikasih akal. Nah, tetapi kemudian akan direndahkan, akan kemudian dikembalikan menjadi seburuk-buruknya manusia, bahkan balhum adal, bahkan lebih dari binatang. Kan gitu. Ketika apa? Yang ayat itu kan khalaqnal insana fi ahsani tsumma radadnahu fi asfala safilin. Sampai batas kewajaran manusia. Bapak kira-kira sadar nggak kalau ada orang yang gila itu kan? Itu batas kesadaran kewajaran manusia. Kepada dirinya saja dia sudah tidak sadar. Maaf, kepada alat kelaminnya saja dia sudah tidak sadar, tidak tahu. Nah, ciri orang yang mau meninggal itu biasanya sudah tidak sadar itu. Tapi kalau ciri orang yang tidak sadar itu lama, nggak ingat-ingat, itu namanya gila. Kan gitu. Kalau orang gila nggak ada hukumnya, Bapak. Dalam hukum fikih itu. Illal majnun, kecuali orang-orang gila itu tidak ada hukumnya. Dan sampai hari ini pun orang gila kita tidak ketahuan, ditalkin atau dikubur, nggak ketahuan. Tiba-tiba ngilang gitu saja. Karena majnun dalam bahasa orang gila. Summa radadna asfala safilin. Nah, kemudian digarisbawahi, saya ciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, kemudian kami akan rendahkan lagi oleh Allah. Gitu kan. Setelah diciptakan semua ini berbangsa-bangsa, setelah diciptakan bumi, kemudian bunga, diciptakan manusia, kemudian Allah memuliakan penciptaan itu, kemudian direndahkan lagi. Tetapi siapa yang direndahkan? Tidak semua, ya. Pasti hukum Allah itu akan direndahkan manusia itu. Tapi tidak semua, ada pengecualian. Kullu syai'in mustasnayat, segala sesuatu itu ada pengecualian. Ada di dalam ayat selanjutnya itu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, terus iman itu apa? Mal iman ya Rasulullah, kan gitu. Kemudian iman itu apa? Ya, iman itu ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa aqimus shalah wa atuz zakat, shaum ramadan, hajjul bait, begitu. Amantu billah, tadi dibacakan kemudian iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada hari kiamat, qadarnya, kan gitu, yang ada 6 itu. Nah, apa itu iman? Soalannya kan begitu. Iman itu tasdiqum bi qalbi wa taqrirum bil lisan. Jadi kekuatan iman itu dibenarkannya di hati. Nah, hati siapa yang tahu? Hati itu kolbun itu ingkilabun, berbolak-balik.
Pagi percaya, sore nggak percaya. Pagi sholat subuh, duhurnya enggak. Jangan gitu, lewatlah sibuk kerja itu. Jadi belentang-belentong lah, makanya Sunan Bonang itu bernagom gitu, ujian itu. Lir ilir, ambani wong sumilir, dondomono dodotiro. Maksudnya ditambah, karena barangkali sholatnya belentang-belentong dengan apa? Sholat sunnah. Plenek no blimbing lunyu plenek no. Jadi naikilah blimbing itu, walaupun segi 5 itu susah kan gitu. Ada sholat zakat itu susah, tapi tetap harus dijalankan. Lunyu plenek no kanggo sanggu suri buat bekal di akhirat. Kembali ilal ladzina tasdiqum biqalbi wa taqrirum bil lisan. Kemudian diucapkan, ditetapkan dengan lisan. Kemudian diamalkan. Saya percaya bahwa sholat itu perintah Allah. Mana dasarnya? Aqimus sholat. Aqimu itu perintah. Aqoma yuqimu, aqimu. Dirikanlah sholat. Kenapa tidak amilus sholat saja? Kenapa bahasanya aqimus sholat? Dalam bahasa Arab aqim itu berdiri. Namanya berdiri. Masjid saja berdiri perlu pondasi. Kuatkan dulu pondasinya. Jadi sholat itu dari pondasinya dulu. Apa syarat sholat? Syaratnya sholat, sebelum melakukan sholat ada syarat-syaratnya. Sama sebelum masuk masjid, syaratnya ya copot sendal. Sebelum masuk sholat maka dia harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Loh Ustaz, kalau saya wudhu tapi nggak mandi karena hadas besar, boleh nggak? Ya nggak boleh, karena itu ada hadas besar. Yang hadas besar mesti wudhu. Ya, wudhu nggak mesti mandi kan gitu. Tapi hadas besar wajib mandi dan wajib wudhu. Orang yang BAB mesti kencing, mesti pipis kan? Orang pipis nggak mesti BAB. Artinya di situ memang setelah kita beriman tasdiqu wa taqrirum bil lisan. Ilal ladzina amanu, tidak hanya beriman. Beriman itu kan kemudian saya percaya bahwa Allah itu manunggal, Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu kuasa. Kemudian Allah memerintahkan aqimus sholat tadi, yaitu memerintahkan sholat, bahwa sholat itu perintah. Nah, ketika kita sholat, ada nggak implikasi setelah sholat itu? Implikasinya apa? Oh, kita bisa kenal Pak Dedi, kita bisa kenal Pak Kiai, kita bisa kenal Pak Dodi. Apa implikasi? Wa amilus sholihat. Ada rembukan-rembukan untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kolektif. Kebaikan-kebaikan kolektif itu adalah kebaikan secara bersama-sama. Oh, masjid ini perlu rokan nih, sawangnya sudah banyak, mau bulan Ramadan, bikinlah rapat. Itu amal soleh. Hubungan kita ketika masuk masjid adalah tunduk dalam rangka menuju Allah adalah amalu, kemudian amilus sholihatnya setelah sholat kita melakukan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan ini selalu punya efek, punya impact, punya implikasi kepada umum. Jadi kalau ada ajaran wah saya yang penting baik, bersosial, walaupun nggak sholat nggak masuk tuh, karena ciri daripada orang yang umat Islam itu adalah sholat. Karena ini rukun. Kalau mengaku orang Islam belum sholat ya barangkali belum mulai, tapi rukun itu wajib dilakukan sholat. Ya mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Yang
sholatnya kurang rajin jadi rajin berjamaah. Maka itu kemudian Nabi mengingatkan tadi, nawwaru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu itu, rumah kalian semua itu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Artinya setelah dari masjid, ya mungkin istrinya, anak-anaknya itu harus dibiasakan kemudian membaca Al-Qur'an. Di samping kalau tidak di masjid, setelah misalnya jamaahnya zuhurnya di rumah, berarti sesama dengan keluarga. Artinya dihiasi dengan sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Makanya sholat Jumat itu disunahkan, sholat sunnah ba'diyah Jumatnya itu di rumah, tidak di masjid. Agar apa? Rumah itu selalu dihiasi dengan sholat dan qiraatul Qur'an. Nah, belum lagi sholat sunnah, yaitu misalnya tahajud, kemudian duha dan lain sebagainya. Nabi sampai pada masalah sunnah saja, seperti ketika mau sholat itu sampai memprediksi, andai saja umatku tidak berat maka aku akan perintahkan bersiwak pada setiap mau sholat. Jadinya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholat. Jika saja umatku tidak berat, aku akan perintahkan bersiwak pada setiap sholat, setiap hendak mau sholat. Jadi mau sholat tutup. Makanya kalau di Saudi, ya di Mekah, di Arab, di Madinah, banyak orang bawa sih. Makanya sekarang ada odol, namanya odol merek sih. Kalau mau sikat gigi dulu kan jauh tuh ke toiletnya, hampir 500 meter, 300 meter bolak-baliknya. Ya bawa siwak aja di kantong. Memang karena kayu siwak itu nggak bau, walaupun kita tempel di gigi yang kuning, taruh di kantong, kayunya tidak bau. Itulah keistimewaannya kayu siwak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, para hadirin, alhamdulillah, itulah kita mengingatkan bahwa pertama kita ini masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa. Karena itu walaupun di awal, di tengah, di akhir tidak masalah. Yang penting sunnah puasa bulan Rajab untuk melatih masuknya bulan Ramadan. Nabi mengingatkan, "Man farha bidukhulil Ramadan dakhala jannah." Barang siapa yang bahagia, suka dengan masuknya bulan Ramadan, dakhala jannah. Senang bunga saja itu sudah tanda-tanda kita masuk surga, apalagi sampai menjalankan dengan baik. Nah, kemudian keistimewaan di bulan itu juga nanti memperingati Isra dan Mi'raj. Kita bisa nggak seperti Nabi Isra dan Mi'raj? Bisa. Ya, kenapa harus Isra? Dari masjid satu masjid yang lain kita studi banding, masjid ini kurang apa, masjid ini pengurusannya bagaimana, pengajiannya apa, harus perjalanan. Studi banding ya, tarling. Isra itu berjalan. Mi'rajnya, ya Allahu Akbar, itu Mi'raj, naik ke atas. Hati kita harus kita yakini bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita tidak yakin bisa melihat Allah, tetap yakin Allah melihat kita, dan kita yakin harus naik ke atas. Allahu Akbar, Allah yang Maha Esa. Itu di dalam Al-Quran jelas ayat Allah. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kalau orang yang protes tentang logika atau cara otak berpikir kita bahwa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu kok bisa semalam, lah itu manusia tidak akan bisa sampai otaknya.
Baru mungkin dalam teknik fisika atau sinar mungkin bisa jadi dia percaya kecepatan sinar itu. Makanya semalam. Kenapa kemudian Abu Bakar dikatakan as-siddiq? Karena Abu Bakar itulah yang membenarkan bahwa Nabi adalah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar itulah yang membenarkan Nabi Isra dan Mi'raj, makanya diberikan gelar as-siddiq. Demikian para bapak, para ibu, tausiah ataupun saling belajar kita untuk mengingatkan keutamaan bulan Rajab. Kemudian kita juga tadi mengkaji soal surah At-Tin ya, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat alladzina wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka kemudian bagi orang-orang yang beriman itu dia tidak direndahkan karena dia percaya bahwa alam ini ada yang memiliki, maka dia akan diberikan pahala ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin ala sallallahu bi ahkamil. Jadi satu ancaman barang siapa yang kemudian mempermainkan agama, fama yukadzibuka ba'du biddin, dia membohongi sebagian ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran agama, maka Allah yang lebih bijaksana akan memutuskan. Di dunia boleh dia berkelit, ya kan? Agama menjadi tumpangan, agama menjadi politik dan lain sebagainya misalnya, dan lainnya. Bahkan dia berbohong atas nama agama, maka kemudian gak usah putusannya itu dunia, tapi Allah sendiri yang akan mengambil keputusan secara bijak. Demikian saja, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya.